Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Seperti biasa, pesan Bapak di masa sekarang ini, kalian jangan lupa untuk melakukan 3M. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Berjumpa lagi dengan saya Pak Irfan dalam mata pelajaran IPS. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang pengertian globalisasi dan juga bentuk-bentuk globalisasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang dampak globalisasi dan juga upaya untuk menghadapi globalisasi. Anak-anak, silakan kalian cermati video pembelajaran berikut ini. Baik anak-anak, sebelum masuk ke dalam materi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. 1. Peserta didik mampu menjelaskan dampak positif globalisasi. 2. Peserta didik mampu menjelaskan dampak negatif globalisasi. 3. Peserta didik mampu menjelaskan upaya menghadapi globalisasi. Baik anak-anak, seperti yang kita tahu bahwa globalisasi yang terjadi akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pengaruh tersebut tidak hanya berdampak positif, tetapi juga bisa berdampak negatif. Dampak positif globalisasi. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi akan membuat ilmu pengetahuan berkembang secara cepat. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi juga akan ikut berkembang dan semakin maju. Teknologi tersebut akan dimanfaatkan oleh manusia. Teknologi akan memberikan kemudahan manusia dalam melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari dalam berbagai hal atau bidang. Dampak positif yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dengan berkembangnya teknologi, maka akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, sehingga kebutuhan manusia akan lebih mudah untuk dipenuhi. Contohnya, di masa sekarang ini, pemesanan tiket kereta api, pesawat, bioskop bisa dilakukan secara online. Dan juga pembayaran berbagai hal bisa dibayarkan secara online melalui berbagai aplikasi yang tersedia, seperti contohnya Dana, GoPay, Oppo, dan lain sebagainya. 3. Perekonomian suatu negara semakin meningkat. Globalisasi akan membuka perdagangan bebas, sehingga modal akan lebih banyak dan mudah masuk ke suatu negara, sehingga hal tersebut akan meningkatkan perekonomian suatu negara. 4. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dikarenakan perekonomian suatu negara meningkat, maka taraf hidup masyarakat juga akan meningkat. 5. Komunikasi semakin cepat dan mudah. Teknologi dan media komunikasi yang semakin maju membuat komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Hanya dalam hitungan detik, pesan kita dapat tersampaikan. Dampak positif yang keenam, yaitu berkembangnya dunia pariwisata. Komunikasi yang semakin maju membuat tempat wisata lebih mudah diketahui, baik oleh wisatawan dalam negeri maupun wisatawan mancanegara. Selain itu juga didukung dengan adanya transportasi yang semakin maju. Contohnya, kita bisa melihat perkembangan pariwisata di Bali yang selalu dikunjungi oleh turis-turis mancanegara. Hal ini berdampak pada bertambahnya devisa negara. Dampak positif yang terakhir yaitu perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Dengan adanya perkembangan alat komunikasi, suatu berita atau hal-hal yang terjadi di belahan dunia manapun dalam hitungan detik maupun menit setelah peristiwa tersebut terjadi, kita dapat memperoleh informasinya. Contohnya, siaran langsung pertandingan sepak bola klub Eropa. Nah, selain mengakibatkan dampak positif, globalisasi juga mengakibatkan dampak negatif. Pertama, westernisasi. Westernisasi adalah meniru gaya atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Contohnya seperti merayakan Halloween, berpakaian seperti orang barat, maraknya anak pang, gaya hidup bermewah-mewahan, gaya rambut pirang, dugem, dan lain sebagainya. 2. Demoralisasi atau merosotnya moral seseorang. Hal ini dikarenakan nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal bangsa masuk ke Indonesia, sehingga akan memudarkan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Contohnya maraknya suatu pelanggaran nilai dan norma dalam masyarakat dan juga maraknya kriminalitas. 3. Kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi yaitu perbedaan yang tajam antar satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial ekonomi. Hal ini dikarenakan adanya ketidakmerataan atau ketidakseimbangan hasil-hasil pembangunan. Yang selanjutnya, kriminalitas. Kriminalitas adalah segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum.
Meningkatnya kriminalitas bisa disebabkan karena adanya pertentangan dan persaingan, adanya perbedaan ideologi, perbedaan kekayaan dan pendapatan, mentalitas yang labil, dan lain sebagainya. Contoh kriminalitas seperti pencurian, pembunuhan, korupsi, dan lain sebagainya. Kelima, ada pencemaran lingkungan. Contohnya, perkembangan transportasi dengan banyaknya kendaraan bermotor dan juga perkembangan industri dengan banyaknya pabrik-pabrik akan menyebabkan suatu pencemaran udara. 6. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja disebabkan memudarnya nilai dan norma sosial dalam masyarakat, sehingga akan menimbulkan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma sosial tersebut. Contohnya, tawuran antar pelajar, aksi vandalisme, dan lain sebagainya. 7. Individualisme yang semakin tinggi. Individualisme adalah perilaku mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu kepentingan orang lain. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang terjadi hanya berdasarkan kepentingan semata. Contohnya, menggunakan smartphone tanpa memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Nah, selanjutnya, upaya menghadapi globalisasi. 1. Upaya menghadapi globalisasi budaya. Upaya yang bisa dilakukan yaitu masyarakat harus tetap selektif dalam memilih budaya dari luar. Selain itu, masyarakat harus melestarikan budaya lokal dengan cara mengadakan pameran atau pertunjukan tentang budaya lokal. Masyarakat juga harus menyukai atau menggunakan produk-produk buatan dalam negeri atau produk-produk asli Indonesia. 2. Upaya menghadapi globalisasi iptek. Masyarakat harus menyaring informasi yang baik dan bermanfaat, tidak menyebarkan berita hoaks atau bohong, dan juga masyarakat harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak tertinggal dari negara-negara lain. 3. Upaya menghadapi globalisasi ekonomi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu 1. Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan berdaya saing secara global. 2. Menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Mendorong pengusaha-pengusaha lokal untuk dapat bisa bersaing. 4. Mendorong munculnya produk-produk yang kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. 4. Upaya menghadapi globalisasi komunikasi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya, tidak menyalahgunakan alat komunikasi, dan memilih informasi yang tepat dan bijaksana agar tidak mudah terhasut oleh informasi yang salah. 5. Upaya menghadapi globalisasi transportasi. Beberapa upaya yang dapat kita lakukan yaitu 1. Memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. 2. Tidak menggunakan alat transportasi secara berlebihan karena dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. 3. Menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu hasanah budaya. Kesimpulan materi kali ini adalah globalisasi dapat menyebabkan suatu dampak positif dan juga dampak negatif bagi kehidupan manusia. Masyarakat harus bijak dalam menghadapi globalisasi. Tan Malaka pernah berkata, "Belajarlah dari Barat, tapi jangan jadi peniru Barat, melainkan jadilah murid dari Timur yang cerdas." Nah, setelah kalian mencermati materi pada pembelajaran tersebut, sekarang Bapak ada pertanyaan buat kalian. Coba kamu berikan pendapatmu. Bagaimana sih seharusnya sikap yang harus dimiliki oleh seorang pelajar atau anak muda terhadap kemajuan alat komunikasi yang terus berkembang dan meningkatkan sikap individualisme? Bapak ulangi sekali lagi ya. Coba berikan pendapatmu. Bagaimana seharusnya sikap yang harus dimiliki oleh pelajar atau anak muda terhadap perkembangan alat komunikasi yang bisa menimbulkan individualisme. Nah, jawaban kalian dikirim melalui WhatsApp group ya, bisa melalui tulisan ataupun voice note. Demikian video pembelajaran hari ini tentang dampak globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.